ini dengan umul al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal malikil kudus, subhanal malikil kudus, subhanal malikil kudus, rabbuna wa rabbukum wal malaikatu war ruh, subhanal malikil mawjud, subhanal malikil ma'bud, subhanasil mulki wal malakuti wal izamati wal kudrati wal haibati was sultan wal jalal wal jamal wal kamal wal jabarut wa yafa'alul lima yurid. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mari Bapak Ibu semua yang hadir tanpa terkecuali sama-sama kita bertasbih pada siang pagi ini. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Semangat lagi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dengan mengucapkan kalimat tasbih, kalimat zikir, kalimat puji-pujian kepada Allah yang insya Allah mudah-mudahan Bapak Ibu pemuda-pemudi kami yang hadir, insya Allah pada hari yang cerah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita rahmat, nikmat, kesempatan dan umur yang lebih berkah lagi. Amin. Aminallah Bapak Ibu. Dengan mengucapkan kalimat tasbih, kalimat zikir yang insya Allah nanti di akhir hayat kita, percayalah nanti kita meninggal dunia dalam kalimat tasbih. Amin. Dan mudah-mudahan kita semua pada hari ini Allah akan kasih kita yang sangat besar sekali, yaitunya rezeki yang selalu tidak putus-putusnya. Amin. Dan insya Allah Ustaz doakan semua mudah-mudahan Bapak Ibu masuk surga. Kalau masuk surga kancam akhirnya. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala hazan nabiyil karim sayyidina wa nabiyina wa habibina wasafina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya habibi ya Muhammad ya Musal Khafifaini ya habibi ya Muhammad ya Musal Khafifaini ya Muhayyad ya Majad ya Imam al-Qiblataini. Ayo. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru suka. Dah rancak sarung Ustaz bu. Alhamdulillah. Jadi memang halal bihalal ini memang mobilnya harus kegembiraan. Seperti itu. Makanya pada hari ini Bapak Ibu, dengan halal bihalal, apa sih makna yang terkandung dalam halal bihalal ini? Salah satunya niat yang tulus. Nah, itu yang disampaikan oleh Bapak Usana kita tadi, Bapak Evi ya.
Memang niat kita tulus karena itu. Tulus karena Allah. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis Muslim dan Bukhari, Pak. Innaman a'malu biniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu pekerjaan itu awalilah dengan niat. Bihalal kok dengan niat, Pak. Jadi ado ampe niat awak. Yang pertama niat kita, alhamdulillah sudah dikasih tahu oleh pengurus masjid tadi bagaimana kita memakmurkan masjid jihad yang kita cintai ini. Amin. Niat yang kedua, alhamdulillah dari Bapak anggota Dewan kita luar biasa, Bapak Evi ya, telah memberikan tadi masukan-masukan kepada kita demi nagari yang kita cintai ini. Alhamdulillah. Niat yang ketiga yang akan kita pasang, mendengarkan ceramah halal bihalal sampai habis. Abaralah mau dia taruh di bu, sajam 2 jam, sajam 2 jam, jambo dah taruh sampai selesai saja. Sesuai. Niat yang keempat, alhamdulillah kalau tidak salah dengar ya, niat yang keempat lah makan gulai kambing. Kabar-kabar tiga ikut, Pak. Tiga ampe. Alhamdulillah. Ampe tiga ikut. Aku kalau habis itu bersama Bapak. Masya Allah, luar biasa penduduk jihad. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Niat jangan dianggap remeh, Pak. Ambolan mau kaji dalam fikih, Pak. Niat kalau dianggap remeh, fatal akibatnya. Salat kalau nak berniat, tidak sah. Umrah kalau nak berniat, tidak sah, batal. Salat kalau nak berniat, tidak sah. Umrah kalau nak berniat, puasa kalau nak berniat, tidak sah. Apalagi mendengarkan ceramah kalau nak berniat dengan ikhlas dan tulus, hampa dibawa pulang. Masya Bu Leito ibu bundo bamang ku apa-apa batangguh biniyo leito adonan cie adonan 2 adonan 3 biniyo leito bundo dia niat. Kalau tidak ada niat apa-apa wah satu saja sampai sekarang tak akan tambah lagi. Betul. Jadi suami-suami dan punya bini ampe itu tidak masalah karena ada niatnya, karena dia makanya pasanglah niat apa gini dengan baik-baik ya, sampai mati tetap satu saja. Alhamdulillah. Jadi yang pertama niat dengan tulus yang kita lakukan pada hari ini halal bihalal. Yang kedua, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim daifah. Jadi makna halal bihalal yang kedua adalah melayani tamu dengan penuh keikhlasan. Pada hari kini Pak, semuanya tamu sini. Yang tuan rumah siapa? Pengurus masjid dengan panitia. Itu tuan rumah. Bagi yang datang tamu semua. Tapi mohon maaf Bapak Bu, Ibunda, yang tamu nomor wahid adalah Ustaz Rajuleka. Iya, jauh-jauh hari dari pasar. Kalau itu tidak dapat, iya enggak Pak? Oh, alhamdulillah, kamu datang kembali. Jadi layanilah tamuku baik-baik Pak. Sekali-sekali tamu datang kemari, dah putih ada gitu, tetan 2 saja. Betul kan? Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim daifah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakanlah tamumu. Jadi tamu melayani tamu, alhamdulillah Pak, dah ngak kaji Ustaz. Bahagiakannya, bundokan banyak. Beko kau pulang tamu beko kau pati membungkui hendak. Oleh kami akan banyak kau.
Masya Allah. Tamu yang datang dari kampung, bahagiakan. Kok ada ulun sana budo jo ayah dari kampung, bahagiakan. Cukup 3 hari sampaikan. Ayah, ulun sana 3 hari. Lah, ambil sendiri, makan sendiri. Anak sendiri, nyambal sendiri. Paham? Paham. Kok nak yo lah cukup 6 hari itu pulang lele. Tuh, 3 hari dulu, 3 hari Pak. Jadi melayani tamu itulah halal bihalal. Nah, inilah hebatnya halal bihalal. Layanilah tamu dengan baik. Pada hari ini tuan rumah sudah melayani kita. Masya Allah. Duduk dengan baik, dengan sopan. Nanti pulang kita tadi udah cengkrama bapak-bapak. Sudah ada kelompok-kelompoknya. Sudah ada yang makan kue, sudah ada yang minum. Alhamdulillah. Nanti terakhir kita jeda sama-sama. Alhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Yang ketiga, makna halal bihalal yang ketiga bagi kita apa yang harus kita dapati makna halal bihalal ini? Tidak semua, betul kata Bapak Epi tadi, tidak semua orang yang sanggup halal bihalal. Apalagi daerah di Indonesia nih Pak. Ya. Cuman daerah Indonesia inilah yang halal bihalal. Di Sumatera Barat lagi populer halal bihalal. Tapi kalau daerah lain Pak, jarang-jarang kita temui. Ini banyak maknanya halal bihalal. Yang ketiga halal bihalal maknanya adalah hati yang penuh kegembiraan. Qul bi fadlillah bi rahmatihi fa bizalika falyafrahu kata Allah. Gembirakan hati kita pada hari ini. Amin. Bu, ibu, lagi gembira hati ibu. Bapak-bapak yang di sudut gembira enggak Pak? Bapak yang di sebelah kiri Ustaz gembira Pak? Ibunda, mohon maaf Pak ya. Memang segala sesuatu ku memang di hati. Makanya tasawuf di orang Minang yang jahit hati, yang busuk hati, yang pandandang hati, yang pelit hati, yang boros hati, yang bakhil hati, yang duduk menyandar hati. Betul nggak? Yang duduk di depan hati, yang mengame-ngame dari tadi hati, yang sibuk nak menganantu saja tuh di belakang tuh hati. Dan ceramahnya sibuk sih di belakang tuh. Yang mau tahu hati, yang galak kau Ustaz taruh hati. Oh, Masya Allah. Tuh, makanya kata Allah, nanti di akhir hayat, yauma la yanfa'u mala wala banun illa man atallaha bi qalbin salim. Pada suatu hari nanti, hartamu dan anak-anakmu tidak sanggup lagi menolongmu kecuali hati yang bersih kepada Allah. Masya. Pokoknya barasia nanti kini Pak. Awak berkumpul-kumpul gini ku barasia nanti. Ibu, kenapa ya Ustaz halal bihalal membahagiakan hati? Kalau tidak ada cara halal bihalal, coba Bu kita lihat, layangkan panang kanan jauh, tukiakan panang kanan kaki. Zaman sekarang hari Lebaran tidak ada gesahnya lagi. Mohon maaf. Lah kurang gesahnya Pak. Berani Ustaz sampaikan kenapa? Jadilah takbiran kini tidak ada lebu arak-arakan. Betul. Tidak takut. Lebaran jam selesai salat Id, dah selesai salam-salaman, dah habis Lebaran, dah ada lagi. Dah ada kisah. Dah ada gembira seperti dulu wah Lebaran lebu. Yo nak Bu, apa lah dulu Lebaran Pak? Ada yang hari Jumat, ada yang hari betul. Malah Johan
Non hari Sabtu, betul itu. Non hari Sabtu begitu. Yang hari Jumat malah ada juga yang tutup itu rumah. Tahu nggak perlu? Orang pewan yang barang rumah buka itu sering-sering. Mau beli rumah, mau hari Sabtu buka itu sampai semua belum lihat tangan-tangan kita. Tahu nggak ibu ya, awak kecil itu kan masalah-masalah rumah ke rumah supaya dapat kamu itu yang dimana sekarang ini. Kadang-kadang rumah saya hebat rumah bang, saran-saran rumah dulu. Ya, saya kue orang sama lama kue bang tanah lagi. Ibu anak-anak itu masih kurang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk ibu. Waduh kue yang dimakan. Yang sibuk makan kue dong. Itu kan ya. Dulu ada dalam tentu angkat memang kami ibu lah ya, ibu ayah itu bikin anak pak kalau distribusi itu di bagian ibu sudah sangat sampai itu di sana nanti kumpul di dalam kamu lagi enggak betul hari itu hebat mantul itu bukan berlebihan. Makanya pengurus masjid dengan OPM yang mendarat seperti ini dengan anggota-anggotanya dengan perizinan hebat. Tidak semua masjid di kota Padang yang sanggup melaksanakan acara adat di hari ini. Itu fakta. Jadi kira-kira bukan dengan kira-kira alhamdulillah mana lagi orang yang kira ketika berbeda. Ketika dia datang atau lepas sehingga benar. Jadi meskipun kawan serupa itu hal dapat dalam melakukan tidak sedih nanti bahagia nanti. Sini yang benar. Kalau ada sini mereka yang senyum sering ada pak. Tidak boleh saja sedekah. Kenapa dia Ustaz? Jadi bilang tadi, salaman. Jadi siapa yang bersalaman tadi, datang dia bersalaman, alhamdulillah. Dulu dia bersalaman, mantap. Mau pulang dia bersalaman, kamu akan berikan dia bersalaman. Masya. Yang tak boleh bersalaman di dalam salat. Dalam salat boleh bersalaman. Semuanya boleh bersalaman. Sekarang mungkin boleh bersalaman. Makanya kata Imam Mahmudi, ciri-ciri orang yang rendah hati dan tinggi, wa ibadur rahman alladzina yamshuna al-ardi hauna wa idza khatabahum jahiluna qalu salam. Orang yang berjalan di muka bumi sekarang. Siapa orang yang rendah hati Bapak, Ibu? Orang yang suka senyum, suka bersalaman, syukur yang banyak. Alhamdulillah. Kalau nggak bukan sombong biasanya. Orang kalau nggak bersalaman, jarang senyum, jarang belum menyentuh. Aku biasanya sombong. Ibu, ayo sombong. Masya. Jadi hati yang penuh gembira. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Kalau hati kian bersih, pikiran pun selalu jernih. Semangat hidupkan gigi, prestasi mudah diraih. Tapi bila hati busuk, pikiran jahat merasuk. Jadilah makhluk terkutuk. Ayo semua. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Selesai dia apa? Mana? Wah, lanjut terus.
Tarik lanjut. Sebelum kita lanjut, tunggu pesan-pesan berikut ini. Ini dulu Ustaz. Alhamdulillah. Nah, yang keempat, halal bihalal. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Membagi rezeki. Itu makanya halal bihalal itu bagi rezeki. Ya, kan bagi rezeki kita sekarang. Tahu tak? Yang hari ini, yang paling banyak rezekinya siapa? Yang hari ini itu dari banyak. Setiap itu yang banyak bersih dengan Bapak RI dalam dulu terus berdoa kemudian mudah-mudahan beliau ini tetap membantu kita baik dalam fisik nanti kalau dalam mental kita. Amin. Insya Allah. Sedang bangun daerah lain itu buat lagi kita. Itu Allah lagi. Kita sampai nanti salah saya yang mulai masuk ibu. Rukun ini Pak siapa? Jadi ibu dulu selesai tempat makan, ibu makanan, lalu malah kami yang nah, sama tukang dari pada masih ibu aja masih jalan, ibu hidup, mana yang mana, apa ini semua hukum kita, ini kita semua, betul, buat terima rasa Bapak ini, kapan boleh ayah Pak, kan apa kayak makan kadang-kadang. Pak di baru nam pandai makan di kami kami itu jadi betul. Terus saya perlu apa? Jadi yang lainnya jadi usaha makanannya yang biasa-biasa. Selain alhamdulillah ini adalah siang korelasi. Tapi yang dikecil bukan dengan dirinya. Uang kita yang tak kenal itu banyak orang yang dikasih rezeki Allah banyak. Tapi pasti anak ini baik dari Allah, pasti nantinya pasti nanti. Makanya orang yang baik yang susah dikasih rezeki Allah sebanyak-banyaknya dia bagi. Nanti dia merata menangis dan ini kembali Masya Allah. Allahumma Ibrahim ayat 44 kalau itu ayat 10 orang yang kasih rezeki banyak yang dan mau dia membantu dan mau dia membagi rezeki maka dia kembali dunia walaupun sedikit saja kami akan bersih. Amin. Pak guru dia meninggal kepada Allah. Wahai Allah, mana ibadah yang paling kau senangi, yang paling kau cintai? Apakah salatku ya Allah? Tidak bisa. Salat itu. Kalau begitu ya Allah, puasa yang aku kerjakan kepada ya Allah dapat menyenangkan hati ya Allah. Senang ya Allah. Tidak payah puasa itu. Karena saya tidak bisa. Kalau begitu ya Allah, zikir yang aku lakukan siang malam tidak bisa. Itu betul. Karena saya lagi usaha dalam fikir Allah, apa ibadah yang paling kau senangi? Puasa jaga sedekah. Kalau Allah dengan usaha nama, orang yang banyak yang dikasih rezeki, itu sedekah. Bahagia dunia, bahagia dunia. Alhamdulillah. Itulah makna halal bihalal yang keempat, wa mimma razaqnahum membagi rezeki kepada sesama manusia. Amin.
Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Semua. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Yang keempat, yang kelima, santiang bu, menyimak ibu ya. Selagi ibu terlena sedempat pak. Yang nomor wattaqullah alladzi tasaaluna bihi wal arham. Allah. Ya sudah. Pak Ibu jadi sudah dengan yang Pak itu pun memang ulang lagi saya tak ikut. Wattaqullah alladzi tasaaluna bihi wal arham. Ini lagi. Nanti mana lagi? Nyanyi halal bihalal maknanya yang tenang menyambung silaturahim yang kokoh. Pengalaman kau sendiri. Cuma kadang-kadang kebudahan itu sama kebudahan itu. Bahkan masih baik itu sebenarnya. Kebudahan itu ya sama besar. Untuk menjadi pemuda-pemuda ini, jangan nanti pandai-pandai itu siap dibantu akan menjadi. Lain pada yang jawab dia pada nanti hebat pada misalnya dia ada orang dia ada jadi apa dia orang dia luas sama seperti sifat takut dalam diri. Masya Allah, kalau ini dan nanti dia harus berubah. Maaf, pemuda-pemuda ini maaf, durasi mati. Durasi itu di tempat buat di kafe banyak tuh. Itulah itu yang itu yang pemuda-pemuda yang bayarnya yang tinggi. Aku mesti melakukan pelayan ini sebagai kepala keluarga muda pelayan. Jangan sampai tinggal semayaman nama salat minum. Jangan sampai tinggal ibadah mengaji buku seperti itu. Kalau kamu boleh hilang dari ibadahnya, salah mengaku baik, mengaji sudah susah, mohon maaf, susah tidak untuk beriman dan takwa pada Allah. Kenapa ada orang? Karena salah. Kenapa banyak orang? Karena mengaji. Jadi kalau ada salah dan mengaji, maka tinggal menjawab insya Allah. Ini sudah. Amin. Yang baru. Kalau dulu mengenai lingkungan suruh masyarakat, mengada satu lagi menjadi sebuah ujian tidak begini. Saya ayat kok yang dulu itu menjadi orang itu bisa. Juga, itu makin mudah lebih nanti. Karena siapa itu seperti apa? Anak hebat ada orang di mana menguatkan silaturahim yang aneh. Bu, kasih nama bu yang sudah kurang nanti. Kalau sudah berbuat, apa kalau nanti ibu kalau nanti ibu, lalu orang masih hebat juga, pemikiran masih hebat. Apa? Waman kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyu'min. Banyak nasihat ini. Bisa banyak masalah lagi itu kawan-kawannya mau tahu tak kawan itu kayak macam ada tanya dulu. Itu yang sama orang buku yang
Oh, kadang-kadang juga selalunya dia, itu yang kemudian sih mah kita dalam salah dengan kita itu. Ya, ini yang belum manusia itu. Jadi orang yang saya pahami salah satunya obat daripada api. Aku lagi mengenal matamu juga orang dalam senyum nama bukan pikiran aku jangan kita dari otak jangan hebatnya seperti itu. Masya, aku lagi keuntungan terbaik ini. Ilmu pertama, wah dengan ada ceramah itu apa ilmu? Apalagi keuntungan terbaik. Alhamdulillah, usaha pertama bisa jadi keluarga ilmu saya ilmu dan kataku sekira pertama setelah kursus nanti itu batal alhamdulillah tahu kan itu sampai dia itu sedikit berubah sampai kita menikah masya Allah semua mungkin menikah itu mah kami Tuhan itu mah mungkin itu alhamdulillah pertama itu dibatalkan baca lagi jadi siapa yang itu salah satunya menambah kenikmatan dan mendapatkan obat di tapi obat yang itu yang terakhir pas yang ini hanya itu dihargai kita pikir pada ini mengingat kita akan kematian. Ya ini yang sudah mengalami di seluruh asalkan tahu diri, tahu luntur, tahu malu, tahu rasul, tahu ini kemanci. Itu tentu mempunyai waktu yang masa kita dulu. Yang mengalami Allah. Rasulullah asyik sikrahat menjelaskan yang pertanyaan akan kemungkinan kematian kata Rasulullah akan menutup di mata rasa dunia. Ya Pak, cuma orang banyak di Pak. Dan mengalami ini banyak mati kerajaan banyak itu. Gimana bu? Gimana bu? Memang Rasulullah dari Kuba, sudah diulang. Bu, Rasulullah dari Kuba. Ini gambaran dari mana? Untuk tahun 2027 disebut tentang itu kepada mereka. Belum itu apa-apa itu menyangka boleh. Tahu lewat, masya Allah. Jadi itu apa yang dapat kita menarik tahu tentang untuk beribadah beramal ibadah sebanyak mungkin. Ambo pahalanya menjalankan jenazah, mengantarkan jenazah selesai, menjalankan jenazah selesai. Mencari apa nanti mau mandi jenazah apa boleh banyak mandi apa tidak. Iya Pak, mandi betulnya. Dia aku pernah aku terlibat dia rumah terlibat. Dia jalan, lantai ini, lantai ini, tapi ketemu tahu. Aku mandi, dia mesti mana? Ya, aku kita, aku mandi orang yang orang sih dia. Kami di sini memuliakan untuk memuliakan pusat doa. Selalu memuliakan tangan membuka, kunci membuka, wajah membuka, celananya membuka. Itu kan seperti jangan Masya Allah, aku yang mau sampai dengan belum tahu. Saya punya orang, saya Ustaz, aku tuh dari kapan di Maldives, betul. Ini adalah
Bila Israel datang memanggil, jasad terwujud di bawahnya, seluruh tubuh akan menggigil, seluruh badan akan tergigil. Tiada lagi harta, kawan dan dari saudara, jika ada amal di dunia, itulah hanya pembela kita. Ketika kita wujud di rumah sendirian, dibungkus dengan kain panjang yang menyelamatkan amal. Ketika dimandikan orang banyak yang menyelamatkan amal. Ketika kita dibawa ke masjid, disamarkan tempat takbir yang menyelamatkan amal. Dibawa ke musara yang menyelamatkan amal. Masuk kubur juga amal yang menyelamatkan. Dan hari kiamat juga amal yang menyelamatkan. Ini hasil rumah mata nanti di padang mahsyar amal lagi yang menyelamatkan. Ini suatu mustaqim juga Jadi ayat dulu bapak yang kali ini insya Allah orang yang senang itu akan jadi menyelamatkan dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.